Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Rahmadani, NIM 161600099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai harmonisasi akuntansi internasional dengan subbab keuntungan harmonisasi internasional dan rekonsiliasi pengakuan bersama dalam konteks akuntansi internasional. Harmonisasi merupakan proses untuk meningkatkan kompatibilitas atau kesesuaian praktek akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Standar harmonisasi ini bebas dari konflik logika dan dapat meningkatkan komparabilitas atau daya banding informasi keuangan yang berasal dari berbagai negara. Perlunya harmonisasi standar akuntansi internasional di Indonesia. Yang pertama, Indonesia perlu mengadopsi standar akuntansi internasional untuk memudahkan perusahaan asing yang akan menjual saham di negara ini atau sebaliknya. Yang kedua, namun demikian, untuk mengadopsi standar internasional itu bukan perkara mudah karena memerlukan pemahaman dan biaya sosialisasi yang mahal. Indonesia sudah melakukan, namun sifatnya harmonisasi dan selanjutnya akan dilakukan full adoption atas standar internasional tersebut. Yang ketiga, adopsi standar akuntansi internasional tersebut terutama untuk perusahaan publik. Hal ini dikarenakan perusahaan publik merupakan perusahaan yang melakukan transaksi bukan hanya nasional tetapi juga secara internasional. Dipersoalkan perbedaan standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan. Yang keempat, ada beberapa pilihan untuk melakukan adopsi menggunakan IAS, apa adanya, atau harmonisasi. Harmonisasi itu sendiri adalah kita yang menentukan mana saja yang harus diadopsi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, keuntungan harmonisasi internasional. Harmonisasi perpajakan sistem jaminan sosial. Kalangan usaha akan mengalami manfaat yang cukup besar dalam perencanaan biaya sistem dan pelatihan, dan sebagiannya dari harmonisasi. Lalu perpajakan dan sistem jaminan sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap efisiensi ekonomi. Sistem yang berbeda memiliki pengaruh yang berbeda juga. Kemampuan untuk membandingkan cara kerja pendekatan yang berbeda di negara yang berbeda menyebabkan negara-negara mampu melakukan peningkatan sistem mereka masing-masing. Negara-negara asing berkompetisi dan kompetisi memaksa mereka untuk mengadopsi sistem yang efisien melalui beroperasinya semacam kekuatan pasar. Kemudian ada manfaat harmonisasi akuntansi internasional. Yang pertama, pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambaran berarti. Standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi modal. Manfaat yang kedua,
investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik. Portofolio akan lebih beragam dan resiko keuangan berkurang. 3. Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi dalam bidang merger dan akuisisi. 4. Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tinggi. Kemudian, cakupan harmonisasi. Harmonisasi akuntansi mencakup harmonisasi yang pertama, standar akuntansi, yang berkaitan dengan pengukuran dan pengungkapannya. Yang kedua, pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan publik terkait dengan penawaran surat berharga dan pencatatan pada bursa efek. Dan yang ketiga adalah standar audit. Pembahasan selanjutnya adalah rekonsiliasi dan pengakuan bersama. Dua pendekatan yang diajukan sebagai solusi yang mungkin digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan isi laporan lintas batas. Yang pertama adalah rekonsiliasi. Melalui rekonsiliasi, perusahaan asing dapat menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi negara asal, tetapi harus menyediakan rekonsiliasi antara ukuran-ukuran akuntansi yang penting, seperti laba bersih dan ekuitas pemegang saham di negara asal dan di negara di mana laporan keuangan dilaporkan. Yang kedua, pengakuan bersama, yang juga disebut sebagai imbal balik atau resiprositas. Pengakuan bersama terjadi apabila pihak regulator di luar negara asal menerima laporan keuangan perusahaan asing yang didasarkan pada prinsip-prinsip negara asal. Sekian penjelasan yang saya jelaskan. Bila ada salah kata maupun tulisan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.